Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan mengikuti ibadah raya bersama-sama. Itu sebabnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengikuti ibadah raya ini. Persiapkanlah diri kita bersama dengan seluruh keluarga berkumpul bersama-sama dan kita mengikuti seluruh ibadah raya seperti kita beribadah di rumah Tuhan. Bila Bapak Ibu Saudara berkenan untuk memberikan persembahan, maka persembahan boleh diantar di gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu utama gereja, atau Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer pada rekening yang ada di bawah ini. Mazmur pasal 62 ayat 2-3 berbunyi demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Selamat beribadah, nikmati hadirat Tuhan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang, selamat kembali beribadah di rumah Tuhan dan dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Shalom. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang di rumah, dan menikmati, mengikuti ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Pertolongan kami, sungguh kami percaya bersumber dan berasal daripada-Mu ya Tuhan, Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah berkat, rahmat, anugerah di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam pertemuan ibadah kita hari ini. Tuhan berkenan menyatakan kemurahan-Mu, menyatakan kebaikan-Mu, dan dimanapun umat-Mu berada, Tuhan lawat, Tuhan bimbing, Tuhan tuntun. Setiap kami menerima kunjungan Tuhan secara pribadi, dan ibadah yang dilaksanakan secara virtual hari ini menjadi anugerah buat kami semua. Berkati kami yang melayani, berkati umat-Mu dimanapun berada yang mengikuti ibadah hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Shalom. Puji nama Tuhan di hari-hari yang sulit seperti sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita bawa keluarga kita untuk semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang sanggup untuk menyediakan segala sesuatunya. Amin saudara. Amin. Haleluya. Kasih setianya. Haleluya. Limpahkan segalanya.
kekuatanku, menopang hidupku, janji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab Engkau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Ya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menolongku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab Engkau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya, berjalan bersama Tuhan. Kita pasti mampu, kita pasti kuat. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menolongku, jalani Silakan duduk saudara.
Allah kita sungguh luar biasa. Mari kita bawa keluarga kita. Keluarga kita. Untuk melayani Tuhan. Yesus, bersatu dalam kasih. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini rindu kami, dan seinsani
kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat anugerahmu. Tuhan, biarlah Tuhan Kau mengajari kami Tuhan, untuk kami senantiasa taat akan perintah-perintah-Mu. Untuk kami senantiasa bersatu hati bersama dengan keluarga kami, untuk kami menyembah dan meninggikan nama-Mu saja. Dan kami mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Karena kami percaya dan bahkan terlalu percaya bahwa Engkau yang sanggup menyediakan segala sesuatu buat hidup kami. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, pada malam hari ini, pada saat ini, Engkau hadir. Engkau memberkati setiap rumah tangga yang ada. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu hidup kami, keluarga kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau jadikan kami layak untuk kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi rumah tangga, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan segala pujian dan penyembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau berkenan. Dan Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau siapkan hati kami, bawa kami lebih dekat, lebih dalam lagi untuk kami mengerti akan firman-Mu. Untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang sungguh luar biasa. Dan semuanya ini berujung hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu dengan luar biasa. Kuasa Roh Kudus-Mu ada di dalam hamba-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang disampaikan yang menjadi rema di dalam hidup kami, kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti hari ini, kita masih boleh datang bersama-sama dengan keluarga kita untuk menyembah, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan tetap belajar sebuah dinamika kehidupan dalam berkeluarga. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, mari kita baca bersama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." Ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya cerita ini sudah sering kali kita dengar. Kita paham betul alur daripada cerita ini. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, bahkan kita yang sudah terbiasa baca Alkitab setiap hari, kita paham betul ayat ini, peristiwa ini. Tetapi ada sesuatu yang menarik yang malam ini, hari ini, siang ini, pagi ini kita bisa renungkan bersama. Kenapa? Ayat-ayat yang berbicara tentang sebuah dinamika kehidupan. Kalau kita melihat pada ayat yang kelima, ini sebuah pernyataan yang
amat penting bagi kehidupan keluarga ini. Ayat yang kelima berkata, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa orang-orang ini, Maria dan adiknya Marta serta Lazarus, adalah satu keluarga yang mereka dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memang mengasihi keluarga ini. Dan kalau kita membaca di pasal-pasal berikutnya, kita akan melihat bagaimana keluarga ini juga sangat mengasihi Yesus. Pada ayat yang kedua di sana kita membaca bahwa Maria ini adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ini membuktikan betapa keluarga ini sangat mengasihi Tuhan. Mereka memberi apa yang mereka sanggup berikan. Dan pada ayat yang kelima Tuhan menegaskan, Tuhan mengasihi keluarga ini. Artinya seimbang. Keluarga ini mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi keluarga ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca ayat yang kelima ini, muncul sebuah pemikiran dan pemahaman. Kalau Yesus mengasihi Marta, kakaknya dan Lazarus, mengapa keluarga ini mengalami sebuah peristiwa, pergumulan yang sangat berat? Lazarus sakit. Sebuah hal yang menyedihkan tentunya. Hari-hari ini kita mendengar ada orang yang sebentar saja sakit dan kemudian dinyatakan meninggal dunia. Baru tadi sore saya mendapat telepon dari seseorang. Ya, baru masuk rumah sakit malam hari. Kemudian pagi jam 4 fajar dipanggil Tuhan ke surga. Hasil swab negatif, PCR juga negatif. Tetapi karena sudah masuk rumah sakit, harus tetap prokes COVID. Ini yang menyentuh hati keluarga itu sangat sakit. Karena tidak bisa mendampingi orang yang terkasih di hari-hari akhirnya. Demikian juga Maria dan Marta mengalami kondisi yang sedang tidak baik. Orang yang dikasihi, orang yang dicintai, hari itu sedang sakit. Kalau Yesus mengasihi Marta dan Maria, kakaknya serta Lazarus yang sakit ini, mengapa peristiwa ini terjadi? Bapak Ibu Saudara, ternyata orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata tetap menghadapi yang namanya pergumulan. Bapak Ibu Saudara tidak bisa berpikir ketika Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan, ketika kita setia beribadah, setia melayani, setia memberi persembahan bagi Tuhan, dan kemudian hidup kita akan nyaman saja. Tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan, lurus lempeng kayak jalan tol. Tidak akan pernah ada. Kenapa? Sering kali kita berpikir ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, kita akan bebas dari persoalan, kita akan bebas dari masalah. Atau ketika kita berpikir kalau aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tidak akan ada yang namanya persoalan, tidak ada yang namanya masalah, tidak ada yang namanya pergumulan, tidak ada itu namanya COVID-COVID-an. Betul tidak? Tetapi yang terjadi adalah justru semakin kita cinta Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan semakin banyak diperhadapkan pada sebuah pergumulan. Kenapa itu terjadi? Ya kan? Banyak orang datang dan bertanya, Bu, justru ketika saya sekarang bertobat, ketika saya sekarang setia beribadah, saya mau melayani Tuhan, hidupku tambah sulit. Hidupku tambah banyak tekanan, hidupku banyak persoalan. Justru ketika aku masih ada di luar sana, ketika aku bebas dengan dosaku, hidupku nyaman. Pertanyaan itu sering muncul, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita belajar peristiwa ini, maka kita akan melihat
bahwa sesungguhnya Tuhan akan semakin melihat kemurnian hati kita. Ketika kita berkata, Tuhan, aku cinta Engkau. Aku mengasihi Engkau, Tuhan. Justru hatimu akan semakin dilihat oleh Tuhan. Cintamu kepadaku karena apa? Motivasimu melayani aku karena apa? Tuhan mau melihat sejauh mana kemurnian hati kita. Apa yang menjadi landasan kita dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, ada begitu banyak yang mengalaminya. Abraham yang disebut bapak orang percaya, bahkan disebut sebagai sahabat Allah, orang dekat Allah, mengalami pergumulan-pergumulan. Ya kan? Kita melihat bagaimana Abraham ini begitu luar biasanya mengalami pergumulan. Dan hari ini kita juga belajar. Keluarga Maria, Marta dan Lazarus juga mengalaminya. Tetapi mari kita belajar untuk menghadapi, menyikapi dinamika kehidupan ini dengan baik. Saya percaya bahwa orang yang mengasihi Tuhan tidak akan bingung ketika menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan bingung kemana harus pergi, kemana harus mencari pertolongan ketika masalah itu hadir dalam kehidupannya. Ayat yang ketiga menyatakan kepada kita, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, mereka akan datang kepada Tuhan untuk memberitahukan apa yang terjadi. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi persoalan, mari kita datang kepada Tuhan. Hal pertama yang kita kerjakan ketika kita bergumul adalah datanglah kepada Tuhan. Tuhan menjadi alamat yang pertama dan paling tepat untuk kita datangi. Dan kita bisa berkeluh kesah kepadanya. Bapak Ibu, di masa-masa PPKM ini, jujur hampir setiap hari tidak ada batas waktu. HP saya ini bunyi terus. Sampai kapan hari itu ada seorang yang curhat kepada saya. Tengah malam minta video call di atas jam 12 malam. Ya, jam 12 malam minta video call karena dia ngomong, kalau aku ndak cerita, aku ndak bisa tidur malam ini. Saya mendengar sambil ngantuk Bapak Ibu Saudara. Dan saya ngomong kepada Pak Yakub besoknya, semua orang hari ini nangisi aku. Saya ngomong ke Pak Yakub, terus aku nangis ning sopo gitu ya bahasa saya. Pak Yakub cuman ketawa sambil nyanyi Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya Pak Yakub mau berkata gini, masa gak ngerti nangis mbek sopo gitu ya. Masa tidak tahu harus kemana engkau menangis. Dan saya berkata, saya tahu alamat di mana saya harus menangis. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkenan dengan tangisan kita. Tuhan berkenan dengan keluh kesah kita. Dan kalau kita meneruskan pembacaan kita pada ayat yang ke-32 dan 33. Di pasal yang sama, 32 sampai 33. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di mana dia kamu baringkan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kehadiran kita, sujud kita, tangis kita, tumpuan hati kita yang kita keluarkan kepada Tuhan seringkali membuat Tuhan
tidak tahan melihat semuanya itu. Dan dengan segera Tuhan akan menolong kita. Ya, ketika kita punya pergumulan, persoalan, tekanan sehingga kita bingung harus kemana. Datang, bertekuk lutut, sujud di hadapan Tuhan. Menangis kepadanya. Karena tangisan kita seringkali membuat Tuhan tidak tahan. Dan ingin segera menolong. Kita naik lagi di ayat yang ke-6. Masih di pasal yang ke-11. Ya, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, mari kita baca. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini, rasanya kita gemes dengan Tuhan. Betul? Sudah diberi kabar bahwa Lazarus sakit dan Tuhan sudah dengar. Kemudian yang dikerjakan Tuhan adalah sengaja mengundur waktu. Sengaja tinggal 2 hari lagi. Ini sesuatu yang aneh menurut saya, Bapak Ibu Saudara. Ini hal aneh, sudah tahu orang yang dikasih sakit. Tapi kenapa justru Tuhan menunda 2 hari? Bukan segera tiba-tiba harus segera datang ke rumah itu dan menolong menyembuhkan Lazarus. Tapi justru nanti ya kan? Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang ada dalam pikiran Maria dan Marta ketika tahu Tuhan menunda kedatangannya. Macam-macam Bapak Ibu Saudara. Tetapi itulah yang kadang Tuhan juga kerjakan dalam kehidupan kita. Kadangkala Tuhan juga menunda untuk segera menolong kita. Karena Tuhan punya maksud yang luar biasa atas apa yang kita alami. Ayat yang ke-4 memberikan pernyataan itu. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Wow. Bapak Ibu, seringkali Tuhan menunda. Seringkali Tuhan tidak bersegera menolong kita. Supaya kita belajar untuk percaya. Ya, seandainya ini terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya deh, Bapak Ibu Saudara pasti akan sangat marah. Ya toh, sudah datang ke gereja ngomongi, Pak Gembala sakit. Maksudnya Pak Gembala ini sakit. Pak Gembala nih, saya tunggu 2 hari lagi. Ya kan? Yang terjadi apa? Saya pastikan. Pasti Bapak Ibu Saudara minggu depan wes gak gerejo-gerejonan apa meneh sampai mati. Betul enggak? Saya pernah ngalami WA-nya itu rodok lambat tak bales. Ngomongnya rodok gak enak Bapak Ibu Saudara. Bukan karena saya terlambat membalasnya karena disengaja loh. Bukan, karena memang saya tidak, waktu itu memang sangat repot sehingga tidak bisa pegang HP dan baru bisa terbaca. Ketika membaca itu langsung saya balas. Tapi kemudian komennya sudah beda. Itu baru terlambat dibalas WA-nya. Apalagi ditunda kehadirannya. Mari kita belajar mempercayai bahwa ketika Tuhan belum menolong kita, kita belajar untuk percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti jauh lebih hebat. Di balik semua yang kita alami hari-hari ini,
Di tengah-tengah kita sedang menantikan pergumulan itu menjadi sesuatu yang diselesaikan oleh Tuhan. Mari kita tetap belajar untuk percaya. Ayat 15 kita melihatnya. Satu ayat yang hebat dan luar biasa. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ditunda 2 hari, Lazarus sudah mati. Tapi ketika dengar Lazarus mati, Tuhan justru ngomong ini, syukur aku gak teko. Di bahasa Indonesia masa kini dikatakan senang hatiku. Kan ini sesuatu yang aneh toh. Kita sudah menanti pertolongan Tuhan, kita sudah berharap segera ditolong Tuhan. Dan kita melihat kenyataannya di luar kemampuan dan kesanggupan kita. Sehingga semuanya sepertinya sudah terlambat. Lazarus sudah mati, terlambat ini, terlambat. Tapi justru Tuhan berkata, syukur aku tidak hadir. Supaya dengan demikian kamu dapat belajar percaya. Masihkah kita bisa percaya di tengah-tengah pergumulan yang belum dijawab oleh Tuhan? Masihkah kita bisa terus percaya ketika persoalan belum selesai dan sepertinya ini sudah terlambat Tuhan? Ini tidak bisa diperbaiki lagi. Sudah hancur hidupku. Tidak bisa Tuhan. Tapi masihkah kita bisa percaya kepadanya? Jadi mulai saat ini, ketika hari ini kita belum ditolong oleh Tuhan, ketika persoalan itu masih ada dalam kehidupan kita, jangan lagi kita berkata, mengapa ini terjadi Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan aku harus mengalami hal-hal yang sulit seperti ini? Stop Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita belajar untuk berkata, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk aku mengetahui rencanamu? Apa yang harus aku lakukan aku supaya terus berkenan hidup di tengah-tengah kondisi yang tidak baik seperti hari ini. Berbicara tentang pergumulan. Oh Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh jujur berbicara. Keluarga kami sedang menghadapi situasi, kondisi pergumulan yang cukup berat. Kami sedang belajar percaya kepada Tuhan. Kami sedang belajar untuk tetap hidup dalam perkenanannya. Kami tetap belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam pergumulan kami. Mari kita lihat hasil dari semuanya itu. Ya, apakah benar Tuhan terlambat menolong kita? Apakah benar Tuhan tidak memperhatikan kita? Apakah benar Tuhan tidak mampu menolong kita sekalipun kelihatannya bagi kita itu sesuatu yang sudah terlambat, mustahil, tidak bisa. Ayat 40 ini menjadi sebuah ayat yang patut untuk kita respon bersama. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Ketika kita bersama-sama percaya, kita tidak melihat kondisi kita, kita tidak melihat persoalan kita, kita tidak berfokus pada apa yang sedang kita alami. Tapi pandangan iman kita percaya tetap kepada Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas kita. Ayat 40 ini mengajar kepada kita, jika kita percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Seringkali yang membatasi Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita. Seringkali yang membatasi Tuhan melakukan mujizat, bukan karena Tuhan tidak mampu, bukan karena Tuhan tidak sanggup, atau bukan karena Tuhan tidak mau. Tetapi yang terjadi adalah karena ketidakpercayaan kita. Ya kan? Ketika Tuhan berkata, di mana Lazarus?
Ayat 39 Marta ngomong gini, Tuhan, dia sudah bau, dia sudah 4 hari. Marta mau ngomong gini, dia sudah mati Tuhan, dia sudah terlambat. Ya kan, secara manusia Lazarus gak punya kemungkinan untuk hidup. Dari pandangan jasmani kita. Dia sudah 4 hari loh di dalam kubur. Sudah mulai mengeluarkan bau tidak sedap. Bukankah kadang sering kita juga berlaku seperti itu? Tuhan, wes selesai Tuhan. Gagal kok ini. Tidak bisa Tuhan. Gak mampu Tuhan. Sudah wes. Kita sudah menyerah. Kita meragukan kemampuan Tuhan untuk melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Dengan perkataan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Kita batasi Tuhan bekerja. Sing dembene gak mbok tulungi apa meneh saiki to Tuhan. Gak bisa. Terlambat. Dan itu juga yang Marta lakukan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Apapun kondisimu hari ini. Mari kita tetap percaya. Bahwa Tuhan punya kemampuan untuk melakukan mujizat. Yang mungkin bagi kita itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya, sekalipun dasar kita untuk berharap tidak ada. Engkau masih tetap punya pengharapan. Kalau engkau masih punya Yesus dalam hidupmu. Ya kan? Satu kali Bapak Ibu Saudara saya ditelepon oleh seorang anak tuh. Bagaimana dia bercerita tentang pergumulan hidupnya. Kami berdoa lewat telepon itu. Ya kan saya berdoa Tuhan kok bekerja begini. Sebentar kemudian saya di WA. Bu, kok justru saya ditelepon begini. Kok malah kebalikan dari apa yang saya doakan. Saya berkata demikian dalam hati saya. Tapi saya tetap punya iman. Saya tetap punya pengharapan. Bahwa Tuhan masih sanggup untuk melakukan. Memberi pertolongan. Kadang ketika kita berdoa, ketika kita berharap kepada Tuhan. Dan ketika kita menyelesaikan doa dengan kata amin. Yang terjadi justru sebaliknya. Jangan kendor, jangan putus asa. Jangan lemah iman. Tapi justru terus berharap, semakin percaya. Dan kita akan melihat. Kemampuan Tuhan melakukan mujizat bagi kita. Roma pasal 4 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Roma pasal 4 ayat 19 sampai 21, sorry. Demikian bunyi firman Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan demi penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham tetap punya alasan untuk percaya. Abraham tetap punya dasar untuk dia tetap percaya. Sekalipun dasarnya itu sangat lemah. Ya kan, usianya sudah tua. Sarah sudah tertutup rahimnya. Mana mungkin punya anak. Secara medis tidak bisa. Tetapi bagi Tuhan tetap ada jalan keluar. Ya, Abraham tetap bisa berharap sekalipun tidak punya dasar berharap. Abraham masih tetap punya iman bahwa Allah mampu menggenapi setiap janji-janjinya dalam hidup kita. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah putus asa. Mari terus berharap karena kita punya Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Untuk kita berdiri,
Kita menyembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Engkau pengharapanku. Engkau tempat aku percaya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati dan angkat pujian ini dengan iman percaya kepada Tuhan. Kaulah pengharapanku. Haleluya. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat aku memuliakan nama-Mu. Engkaulah pengharapanku, amin. Padamu Yesus, percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat aku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, amin, amin. Angkat dasar tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat aku memuliakan nama-Mu. Yesus, Engkau dasar hanya padamu kami percaya, hanya kepadamu kami berharap Tuhan. Engkau dasar kami untuk tetap mempercayai janji-janji-Mu digenapi. Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau saat ini, engkau yang sudah mendengar firman ini, dan engkau merasa bahwa hari-hari ini engkau sedang berada dalam sebuah tekanan dan pergumulan, persoalan hidup yang sepertinya engkau sudah tidak kuat lagi untuk menanggungnya. Dan engkau merasa bahwa sepertinya Tuhan terlambat menolongmu.
semuanya berjalan tidak seperti apa yang Engkau harapkan. Dan pagi hari ini Engkau merasa, aku butuh Tuhan. Aku butuh mujizat Tuhan. Aku butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau sedang berada dekat dengan keluargamu. Engkau bisa bergandengan tangan untuk menyatakan doa sepakat. Tapi kalau engkau sedang sendiri, engkau bisa mengangkat tanganmu, tanda berserah kepada Tuhan. Dan kita mau belajar percaya. Ketika kita tidak punya kemampuan untuk melakukan, ketika kita berserah, Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya. Bagian kita hanya cukup percaya. Percaya bahwa kita pasti bisa. Kita pasti dapat pertolongan dari Tuhan. Percaya. Percaya. Engkau yang butuh pertolongan Tuhan. Engkau yang butuh lawatan Tuhan saat ini. Hadir kepada Tuhan. Kau bisa mengangkat tanganmu di atas. Kau letakkan tangan kirimu di dada, tanda berserah penuh kepada Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat dimanapun umat-Mu berada saat ini. Engkau melihat bahwa sesungguhnya kami tidak berdaya. Kami terbatas. Kami lemah dengan pergumulan dan persoalan ini. Dan saat ini kami mengangkat tangan. Tanda kami berserah kepada Tuhan. Dan kami mau Tuhan, saat ini Kau nyatakan pertolongan-Mu atas setiap kami. Kau nyatakan mujizat-Mu atas setiap kami. Karena kami percaya penuh kepada Tuhan yang mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk menolong dan memberikan mujizat atas setiap kami. Engkau yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat kami lebih lagi untuk percaya kepadamu. Buat kami terus berharap kepada Tuhan. Buat kami tetap mempercayai Engkau sebagai satu-satunya pribadi yang dapat menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lawat setiap kami, jamah setiap kami. Kau sembuhkan kami yang sakit. Kau kuatkan kami yang lemah. Kau hiburkan kami yang sedang berduka hari-hari ini. Kau tetapkan langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dan Bapa-Ku yang baik. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya akan mendoakan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Juli ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Juli, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran, silakan Bapak Ibu Saudara berdiri di tempat. Kita akan mendoakan untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Mari Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun berdiri di tempat, kita akan bersama-sama berdoa. Jemaat yang ada dimanapun berada, mari kita mendoakan anak-anak Tuhan yang berulang tahun.
Tuhan Yesus, kami datang kepadamu sekali lagi, kami berdoa untuk anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Juli ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Engkau yang telah memberkati dari awal kehidupan anak-anak Tuhan, Engkau akan terus melanjutkan kasih karuniamu untuk setiap anak-anakmu yang berulang tahun. Umur panjang di tangan kananmu, hormat kemuliaan di tangan kirimu, Engkau berikan, curahkan kepada anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Juli ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan satu pengumuman. Minggu depan ibadah kita tanggal 1 Agustus akan disertai dengan perjamuan kudus. Kita akan mempersiapkan diri dengan baik, ambil waktu berdoa dan berpuasa. Di hari Sabtu, kemudian kita akan kumpul di gereja hari Sabtu sore, dan kita akan berdoa untuk persiapan perjamuan kudus dan untuk persiapan ibadah secara tatap muka di tanggal 1 bulan Agustus yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Juli ini, souvenir dapat diambil di gereja. Silakan Bapak Ibu Saudara datang dan mengambil souvenir ulang tahunnya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan rangkaian ibadah sepanjang hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah beribadah walaupun secara virtual, tetapi kami percaya Engkau sudah melawat dan memberkati kami. Firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami di balik pergumulan setiap keluarga, di balik pergumulan dinamika naik turunnya kehidupan keluarga kami. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami, pegang kendali atas keluarga kami, dan kami tahu Tuhan segera menyelesaikannya atas setiap pergumulan-pergumulan itu. Berkati umat-Mu dimanapun berada, semua dalam pengawalan Tuhan, semua dalam berkat dan anugerah Tuhan. Lindungi anak-anak kami, lindungi seluruh keluarga kami, lindungi sawah, ternak, ladang anak-anak kami, keluarga kami, semuanya bagi hormat kemuliaan Tuhan, semuanya menjadi anugerah buat setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan kita mengakhiri pertemuan ibadah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat ulang, Tuhan Yesus memberkati.